bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai UMKM. Ya udah, nggak usah basa-basi lagi. Apa sih UMKM itu? UMKM adalah usaha mikro, kecil, menengah. Nah, pertanyaannya sekarang, UMKM itu bisa nggak sih bersaing dengan kompetitor? Nah, jawabannya pasti bisa. Gimana caranya ya? Oke, langsung aja kita bahas yuk. Oke, dalam membuat suatu produk, pasti ada tujuannya, ada purpose-nya. Kita tidak bisa asal-asalan dalam membuat suatu produk. Agar produk kita dikenal oleh konsumen, pasti ada value-nya. Dan harus memiliki value ya teman-teman. Harus ada mereknya. Buat apa sih harus ada mereknya? Ya agar produk kita itu bisa dikenal dan menjadi bagian penting dalam hidup seseorang. Agar produk kita mudah dikenal oleh konsumen, gimana sih langkah-langkah biar produk kita bisa punya value? Yuk kita bahas. For your information aja nih guys, sekarang ini banyak pelaku UMKM yang nggak tahu apa itu brand. Padahal brand itu kan penting agar suatu produk yang kita ciptakan itu bisa dikenal oleh masyarakat. Yang mereka tahu kalau brand itu hanya sekedar merek, logo, packaging, dan juga iklan. Padahal secara garis besar, brand itu meliputi dua hal penting. Yang pertama, suatu brand harus memiliki value. Dan yang kedua, harus tahu call to action-nya apa. Jadi gimana sih caranya membuat merek agar dia dapat masuk ke dalam kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat? Gimana sih caranya agar membuat suatu branding? Nah, langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat branding adalah purpose. Harus memiliki tujuan. Tujuan yang pertama yaitu produknya apa. Tujuan yang kedua yaitu konsumen itu dapat apa dari produk yang kita buat. Dan yang ketiga adalah konsumen mau jadi apa. Nah, setelah ditayangkan dua video tadi, untuk video yang pertama itu yaitu tentang periklanan dari produk suatu merek produk yaitu Kiranti, yang mana Kiranti itu adalah obat pereda nyeri menstruasi atau nyeri haid. Untuk video yang kedua itu adalah video Mbak Andin yang lagi kesakitan dan dia memegangi perut, berarti dia itu sakit perut, yang mana di situ ada tulisan atau kata-kata di situ bahwasannya dia itu butuh Kiranti. Nah, jadi contoh sederhananya gini, kalau kita lagi nyeri haid, pasti yang ada di benak kita adalah Kiranti. Padahal di dalamnya itu cuman kunyit asem yang dibotolin terus dikasih merek. Yap, kita bersugesti kalau Kiranti itu bisa meredakan nyeri haid. Berarti produk itu udah punya value dong di hati konsumen. Jadi setiap kita nyeri haid, yang ada di pikiran kita adalah obatnya itu pasti Kiranti. Padahal banyak sekali obat pereda nyeri haid yang lain selain Kiranti. Tapi Kiranti selalu ada di pikiran perempuan terutama atau masyarakat yang lagi sakit perut karena nyeri haid. Oke, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai target behavior. Kita harus tahu apa itu perbedaan pembeli dan pelanggan. Jadi, ketika seseorang membeli suatu produk sekali, dia sudah dinamakan seorang pembeli. Dan ketika pembeli tersebut membeli suatu produk itu 2 kali, berarti dia sudah bisa disebut sebagai pelanggan. Dan jika dia itu membeli suatu produk secara terus-menerus, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai habits atau kebiasaan. Nah, habits yang nggak bisa ditinggalkan itu namanya adalah sebuah ritual. Dan ritual yang tidak bisa ditinggalkan itu namanya adalah addiction. Nah, setelah kita tahu apa itu perbedaan pembeli, pelanggan, habits, ritual, dan juga addiction, di sini udah mulai kelihatan kesalahan dari UMKM. Ya, mereka cuma tahu
atau cuman pintar di bidang marketing? Lalu gimana dong cara untuk mengatasinya? Jadi gini, saat seorang pembeli membeli suatu produk yang kita buat, pastikan dia mempunyai first impression yang baik terhadap produk yang dia beli. Jadi, pembeli tersebut akan kembali membeli produk yang kita jual karena first impression mereka terhadap produk yang kita jual itu baik. Pasti timbul lagi nih pertanyaan, gimana sih cara membangun first impression yang baik? Jadi untuk membangun suatu first impression yang baik, saya contohkan sebuah toko skincare. Jadi di Tegalrejo itu ada beberapa toko skincare, A, B, C, dan D. Ketika pelanggan ingin membeli skincare atau pembeli ingin membeli skincare, pastinya dia akan berhenti di toko yang pertama kali dia temui. Lalu gimana dong dengan toko yang di tengah atau toko yang terakhir? Nah, cara yang paling kecil aja. Jadi untuk di toko yang di tengah atau yang di terakhir, gimana sih cara kita membangun first impression yang baik? Yaitu dengan hal kecil kita ramah kepada pembeli. Jadi pembeli itu bakalan balik lagi ke toko kita. Meskipun di toko yang pertama dia temui itu sudah ada produk yang dia cari, kalau penjualnya itu tidak ramah, atau galak, atau gerusa-gerusuh, pastinya pembeli kan tidak nyaman dalam berbelanja. Pasti dia akan mencari toko yang memiliki karyawan baik. Nggak usah karyawan deh, tukang parkirnya aja yang ada di sana. Jadi tukang parkir pun merupakan hal penting dari suatu toko. Jadi ketika kita parkir atau kita memposisikan diri kita sebagai pembeli, ketika kita parkir langsung dibentak-bentak dong sama tukang parkirnya, pasti kita juga udah merasa nggak nyaman kan saat kita mampir ke toko tersebut. Jadi semua poin-poin kecil atau partikel-partikel kecil yang ada di sebuah toko itu harus diperhatikan, ramah dulu terhadap pembeli. Jadi, nah selain first impression yang baik, seorang pelaku UMKM itu juga harus fokus terhadap produk apa yang akan mereka jual. Tidak perlu banyak, namun yang memberikan kontribusi paling tinggi dari sekian produk yang mereka jual. Jadi nggak perlu banyak-banyak produk. Kalau bisa itu satu produk tetap dan dia itu memiliki ciri khas dari toko-toko yang lain. Kalau kita bicara tentang value and call to action, kedua hal itu memang sangatlah penting dalam sebuah brand atau merek agar brand atau merek tersebut bisa mengena di pikiran atau mind dari seseorang. Jadi produk itu harus punya positioning in mind. Contohnya, Bukalapak. Jadi apa sih value dari kata Bukalapak itu, dari brand Bukalapak itu? Jadi value-nya adalah lapak dan call to action-nya adalah buka. Mari membuka lapak. Jadi Bukalapak itu bukan hanya sekedar merek, tapi dia mempunyai value and call to action. Jadi jika kita salah membuat merek, dari sebuah merek yang kita buat itu nggak punya value atau call to action, atau nggak ada kedua poin penting tersebut, seberapapun kita bakar duit, kita grojokin uang untuk membuat produk tersebut booming, itu nggak akan berguna. Jadi untuk para pelaku UMKM, yuk kita berlomba-lomba untuk fokus terhadap produk apa yang akan kita jual. Buat brandingnya yang semenarik mungkin dan memiliki value dan call to action agar produk yang kita jual itu punya posisi di benak masyarakat. Bukan hanya booming di awal saja, tapi konsisten dan terus-menerus berkembang. Karena positioning is not what you do to product, but positioning is created in the mind. Oke, terima kasih telah mendengarkan sedikit penjelasan saya mengenai branding dan position the product. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.